Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Horas Medan, saksikan program andalan Anda di saluran digital TV One di wilayah Medan mulai 30 Juli 2023. Pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 tahun 2023 kembali digelar Kodim 0212 TS. Kegiatan TMMD kali ini membuka jalan sepanjang 8,2 km yang menghubungkan Desa Sitaratoid menuju Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Desa Sitaratoid berada di kaki Gunung Lubuk Raya, tepatnya berada di Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Padahal sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini merupakan pusat kota perekonomian warga Tapanuli Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebun teh dan pabrik teh peninggalan Belanda di desa tersebut. Namun seiring perkembangan zaman, desa ini tak banyak dikenal. Bahkan pembangunan di daerah ini tidak seperti harapan masyarakat, seperti akses jalan di lokasi ini yang masih terisolir. Padahal mayoritas masyarakat desa Sitaratoid diketahui bercocok tanam, bertani dan berkebun, seperti petani salak, gula aren, nangka dan karet. Sejarah berdirinya desa Sitaratoid, awalnya dulu ini hutan belantara. Orang tua, tetua desa Sitaratoid beralih pindah dari kampung seberang menuju desa Sitaratoid, membuka perkampungan. Awalnya 1, 2, 3 orang, dan sekarang alhamdulillah desa Sitaratoid sudah berkembang dan sekarang sudah mencapai sekitar 450 kakak. Yang sekarang masyarakatnya berjumlah kurang lebih 1.300 orang. Masyarakatnya bekerja sebagai petani. Yang pertama petani salak, yang kedua petani yang bercocok tanam padi. Jika musim penghujan tiba, para petani tidak bisa ke sawah dan kebun mereka, karena untuk menuju lokasi kebun mereka harus melintasi jalan berlumpur. Akses jalan yang sulit membuat para petani sering meninggalkan hasil panen mereka karena jalan yang tak bisa dilalui kendaraan. Makinan nami pas lakon kiran dalan nami mulai musik baru dan kami susah lewat mga apalagi karet, tapi mungkin ako nung mapanlorong bisa lewat. Kini masyarakat desa Sitaratoid bisa bernafas lega. Kodim 0212 TS membuat program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 di desa mereka. Pembangunan jalan sepanjang 8,2 km dengan lebar jalan 8 meter akan rampung dalam waktu 1 bulan. Jalan ini rencananya akan menghubungkan desa Sitaratoid menuju Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Program TMMD ke-117 tahun ini selain membangun jalan, juga dilakukan dengan membangun jembatan, pembangunan MCK, mengecat masjid, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Dan Satgas TMMD ke-117 Kodim 0212 TS Letkol Infantri Amrizal Nasution mengatakan, daerah ini dipilih sebagai lokasi pelaksanaan TMMD ke-117 karena merupakan daerah prioritas dan menjawab keterisoliran masyarakat selama ini. Dengan dibangunnya jalan, nantinya akan mempermudah masyarakat membawa hasil bumi mereka.
pulang mereka dulu. Mereka kusuk dulu baik. Kegiatan PMMD yang ke-117 tahun 2023 ini kita melaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan sejauh 8.200 meter. Kemudian pembuatan parit di kiri kanan jalan, kemudian juga ada di sekitar 300 meter pengerasan. Kemudian ada kegiatan tambahan lagi seperti rehab MCK dan rumah ibadah. Kegiatan non fisiknya berupa penyuluhan baik itu bela negara, wawasan kebangsaan, kemudian tentang hukum dan pendidikan, kemudian penyalahgunaan narkoba, ada beberapa, termasuk juga menambah pengetahuan tentang pertanian. Daerah ini kita pilih karena merupakan daerah yang sebelum-sebelumnya sudah kita tinjau dan merupakan daerah yang sangat prioritas. Kita nilai, kita lihat dari daerah yang lain karena masyarakat sendiri sangat membutuhkan jalan ini. Masyarakat sendiri sangat mendukung. Masyarakat sendiri, dan ini merupakan impian masyarakat ini. Maka juga kita memilih sasaran ini menjadi TMMD karena ini masukan atau saran dari masyarakat agar dibukanya jalan ini sebagai jalur transportasi yang dapat mempercepat atau mempersingkat arus jalur transport, yang merupakan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dapat mempermudah membawa hasil bumi di daerah Sitinjak Statroid. Jika memasuki musim panen salak saat musim penghujan tiba, masyarakat di Desa Sitaratoid terpaksa harus memanen buah salak mereka dengan memundak hasil bumi mereka sejauh 500 meter hingga 1 km untuk mencari jalan yang bagus dan bisa dilalui kendaraan roda 2. Ya, terima kasihlah kepada TMMD yang membuka jalan alternatif, apalagi khususnya untuk petani Desa Sitaratoid yang lebih mudah untuk mengangkut segala sumber pertaniannya, dan apalagi ada urusan kita ke kantor camat Sitinjak. Dulunya kita lintas dari Jalan Sibolga yang menempuh setengah jam, sekarang mungkin bisa sampai 20 menit. Apalagi mudah-mudahan bisa akses jalan TMMD ini berjalan lancar dan akan digunakan oleh masyarakat Desa Sitaratoid, khususnya yang pengguna jalan alternatif ini. Semoga sukses untuk kedepannya. Sebelumnya terbangunnya jalan ini, mungkin masih banyak yang memundak atau mengangkut dengan badan sendiri hasil kebunnya masing-masing. Dan sekarang mudah-mudahan, alhamdulillah, semoga akses jalan ini bisa dipergunakan oleh masyarakat Desa Sitaratoid. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengatakan, dengan adanya pelaksanaan TMMD ke-117 di Tapanuli Selatan, dampaknya sangat besar bagi masyarakat di desa tersebut. Pembukaan jalan ini nantinya akan bisa mempermudah masyarakat untuk menjual hasil bumi mereka ke pasar Sitinjak. Kami melihat TMMD yang lalu dampaknya sangat besar kepada masyarakat, bahwa pembangunan jalan yang dibuka itu memudahkan masyarakat untuk mengakses pertanian dari daerah mereka ke pusat ibu kota kecamatan. Kemudian dari situ diharapkan juga pertambahan ekonomi bagi masyarakat juga semakin meningkat. Di samping yang tadi disebutkan, seperti apa kata Pak Dandim sebagai Satgas, ada pembangunan fisik. Kami yang lalu mengingat ada pembangunan gereja, pemugaran gereja, masjid, fasilitas kesehatan. Jadi ini sebenarnya sudah tunggu masyarakat juga kegiatan seperti ini. Namun tentunya sesuai dengan arahan dari pemerintah atasan 2 tahun sekali ini diadakan. Kami berterima kasih dan apresiasi bahwa tahun ini kembali Tapanuli Selatan dipilih menjadi lokasi TMMD ini.
Setelah menunggu ratusan tahun, akhirnya masyarakat desa Sitaratoid bisa bernapas lega. Jalan yang menjadi impian masyarakat kini telah dibangun. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD menjadi dedikasi terbaik untuk membangun negeri. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara bersama ribuan calon kepala desa, BPD, dan panitia Pilkades deklarasi pemilihan kepala desa damai. Deklarasi ini untuk menciptakan Pilkades serentak yang damai, sejuk, tertib, dan aman. Ribuan peserta deklarasi damai dan sosialisasi Pilkades ini terdiri dari ratusan calon kepala desa, badan perwakilan desa, panitia pemilihan kepala desa, camat se-Kabupaten Mandailing Natal, serta disaksikan aparat keamanan dan Forkopimda Mandailing Natal. Panitia pelaksana deklarasi Pilkades damai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Menu Lubis menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi agar Pilkades serentak tahun 2023 ini bisa berlangsung tertib, damai, lancar, dan aman. Untuk memperoleh hasil Pilkades yang sesuai harapan masyarakat, Menu Lubis juga mengingatkan agar tidak ada politik uang. Deklarasi Pilkades damai ini ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh calon kepala desa, BPD, panitia Pilkades, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta pimpinan Forkopimda. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Jafar Suhairi Nasution mengingatkan agar para kontestan Pilkades untuk tidak terbebani dengan proses Pilkades ini ataupun mengorbankan segalanya untuk merebut kemenangan kepala desa. Semua harta akan dipertaruhkan untuk Cakades, itu tidak betul. Memang tahun-tahun ke depan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua, jabatan Kades ini sangat seksi karena ada anggaran DD dan ADD. Apalagi tahun depan bertambah bisa 2 miliar. Mohon maaf kepada Pak Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar sering menyuarakan penambahan anggaran dana desa ke depan 5 miliar. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Mandailing Natal akan berlangsung pada 21 Agustus mendatang. Pilkades serentak ini akan diselenggarakan di 256 desa di Kabupaten Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Meranti Group kembali menggelar launching dan groundbreaking New Cluster Emerald Meranti Land serta peresmian kedai kopi Lim Kok Tong Meranti Land. Acara ini digelar di lokasi Kompleks Usaha Meranti Land. Prosesi diawali dengan doa pembukaan oleh Kiai Haji Darjat Purba selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Simalungun. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Vincent perwakilan Lim Kok Tong Meranti Land dan Vivian Fan selaku Direktur Meranti Group. Dalam sambutannya, Vivian selaku Direktur Meranti Group menyebutkan selain grand opening kedai kopi Lim Kok Tong, juga dilakukan groundbreaking New Cluster Emerald Meranti Land yang merupakan best seller dengan tipe modern dan lifestyle, dimulai dengan harga 600 jutaan saja. Kegiatan pun kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking New Cluster Emerald Meranti Land oleh Komisaris Meranti Group Kevin Pan, Dandim 0207 Simalungun Letkol Infantri Hadrianus Yosi, dan Denpom Siantara Mayor CPM Junilham Sitorus, Kadiskominfo Andri Rahadrian, kemudian yang mewakili Bupati Simalungun, serta orang tua dari Kevin Pan. Usai peletakan batu pertama New Cluster Emerald Meranti Land, selanjutnya dilakukan pengguntingan pita peresmian lokasi kedai kopi Lim Kok Tong Meranti Land sebagai tanda dibukanya kedai kopi yang melegenda ini. Dandim 0207 Simalungun Letkol Infantri Hadrianus Yosi berharap dengan dibukanya kedai kopi Lim Kok Tong Meranti Land dapat menjadi tempat semua generasi berkumpul, berbagi cerita, dan inspiratif bagi dunia usaha lain dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Ia juga berharap pembangunan perumahan Meranti Land dapat menjadi cikal bakal kota baru di Siantar Simalungun. Apalagi lokasi yang strategis, kemudian dapat menciptakan lapangan dan peluang usaha baru dan tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Semoga tempat ini bisa menjadi wadah bagi seluruh masyarakat di semua lapisan golongan bisa ngumpul di sini, ngopi di sini. Karena di Siantar ini kan cukup terkenal, semua permasalahan selesai dengan mengopi. Semua informasi bisa didapat dengan mengopi. Filosofi kopi itu sangat mendalam dalam diri rakyat Siantar ini. Nah, ini juga secara ekonomi juga bisa membangkitkan atau memutar roda ekonomi di Siantar dan Simalungun, dan juga bisa menimbulkan semangat berwirausaha bagi orang-orang yang ingin berwirausaha. Kita berharap
dengan hadirnya Limpo untuk Merantilen ini, Merantilen bisa jadi kota baru di Simalungun. Dan inilah ada beberapa brand lagi yang akan buka di Merantilen. Ada beberapa brand, 5 atau 6 brand dari brand nasional. Semoga cepat MOU-nya tanda tangan, semoga cepat bukanya. Abang kan salah seorang pelaku usaha muda yang sukses di Siantar Simalungun. Boleh jelaskan sedikit Bang, apa kiat-kiat kira untuk bisa menjadi sukses Bang? Sukses ya, kita kerja keras terus Pak. Kerja keras ya? Kerja terus, kita bersahabat, nah, yang penting jangan lupa ngopi. Siap. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada anak-anak Panti Asuhan Nurul Iman dan makan bersama dengan tamu undangan yang hadir. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023, Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang menggelar kegiatan parade pakaian tradisional serta tepung tawar kepada ratusan anak. Sambil mengibarkan bendera kecil yang terbuat dari kertas berwarna, ratusan anak-anak Kabupaten Deli Serdang tampak riang gembira berkeliling di Pekan Sarapan, Pasar Kamu, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan anak-anak ini pun antusias saat mengikuti parade pakaian tradisional, sembari diiringi lantunan merhaban. Pada kegiatan ini turut hadir para pegiat anak-anak di Kabupaten Deli Serdang dan pemerintah setempat. Peserta acara yang merupakan anak-anak langsung diberikan tepung tawar yang merupakan simbol bentuk doa dan penghormatan kepada mereka, di mana harus dilindungi dan disayangi serta harus terbebas dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah Deli Serdang termasuk instansi terkait berkomitmen untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Juga seluruh pariwisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang harus menyediakan fasilitas anak berkebutuhan khusus dan lansia. Mendukung penuh kegiatan tepung tawar anak dan parade pakaian zaman dahulu yang diselenggarakan Pasar Kamu dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023. Acara ini mengedukasi anak-anak untuk lebih mengenal budaya. Insya Allah dengan mengenal budayanya mereka akan mengenal dan lebih cinta dengan bangsanya. Dalam hal ini saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2023. Semoga pada tahun 2023 ini komitmen kita dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak kepada seluruh anak di Indonesia akan dapat semakin kita kuatkan dan semakin kita wujudkan, khususnya bagi masyarakat anak-anak Kabupaten Deli Serdang. Tempat pelaksanaan acara ini adalah tempat wisata yang menjadi wisata yang ramah bagi anak-anak kita di Kabupaten Deli Serdang dan juga tentunya bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Kita bisa melihat fasilitas-fasilitas yang ada, tentunya kita siapkan untuk bagaimana anak-anak bisa merasakan kegembiraan dan bahagia berada di Pasar Kamu ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebanyak 3.000 bacalek Partai Nasdem Sumut mengikuti orientasi calon legislatif Partai Nasdem di Kota Medan, Sumatera Utara. Nasdem Sumut menargetkan 200 kursi pada Pileg 2024, 7 kursi DPR RI, 20 kursi provinsi, dan 173 kursi kabupaten kota. Ribuan bacalek Partai Nasdem Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota ikuti kegiatan orientasi calon legislatif Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara yang digelar di MICC Medan Selasa pagi. Dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ribuan bacalek menyambut riuh kemenangan Nasdem Sumut pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST dalam sambutannya menyampaikan target Nasdem Sumut pada Pileg 2024 ialah 200 kursi. Dengan rincian 7 kursi DPR RI, 20 kursi provinsi, dan 173 kursi kabupaten kota. Selain itu, untuk Pilpres 2024 mendatang, Nasdem Sumut menargetkan 2 juta suara dari Sumatera Utara untuk baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan. Untuk Pileg 2024, kami menargetkan 170 kursi untuk tingkat kabupaten kota, 20 kursi untuk tingkat provinsi, dan 7 kursi untuk tingkat DPR. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung penuh semangat Partai Nasdem untuk mencapai kemenangan dan menjadi partai pemenang pada pemilu 2024. Tadi kan DPW sudah menjelaskan ya, artinya
artinya saya mensupport itu membesar hati sekali dan ada confident diri saya sepakat dengan DPW, kita punya chances ya. DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara ini akan bisa memperoleh targetnya sebagai partai pemenang pada pemilu yang akan datang di wilayah Sumatera Utara. Saya rasa persiapannya cukup bagus sekali, makanya tahapan konsolidasi ini tidak berhenti sampai kepada hari H. Sejumlah persiapan dan konsolidasi terus dilakukan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat yang terendah. Kegiatan pembukaan orientasi caleg Nasdem Sumut ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Ketua Bapilu Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Horas Medan, saksikan program andalan Anda di saluran digital TV One di wilayah Medan mulai 30 Juli 2023. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Desa Moderasi Beragama di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara diresmikan di Komplek Masjid Kelurahan Huta Toruan 7, Kecamatan Tarutung oleh Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Joni Tilaar. Desa Moderasi Beragama di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara diresmikan di Komplek Masjid Kelurahan Huta Toruan 7, Kecamatan Tarutung oleh Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Joni Tilaar. Ini merupakan salah satu program Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian diaplikasikan oleh Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Tarutung, yang bertujuan untuk merajut keharmonisan antar pemeluk agama yang berada di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa suasana-suasana yang sekarang kurang harmonis di antara pemeluk antara agama yang berbeda kan sudah terasa kurang harmonis, perilaku yang intoleran mulai berkembang. Jadi untuk mengimbangi ini, meredam ini, maka diluncurkanlah program Desa Moderasi Beragama, karena rakyat kan tinggal di rumpun di bawah ini. Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Joni Tilaar mengharapkan peresmian Desa Moderasi Beragama ini tidak hanya seremonial semata. Bahwa masyarakat beragama dapat memiliki rasa aman, damai, yang walaupun berbeda adanya, tetapi kita semua adalah sama, kita adalah ciptaan Tuhan, begitu. Peresmian Huta atau Desa Moderasi Beragama di Kabupaten Tapanuli Utara ini dihadiri oleh tokoh agama Islam dan Kristen, tokoh masyarakat, dan dihadiri ratusan masyarakat baik yang menganut agama Islam dan Kristen. Acara sehari yang dilaksanakan ini mempersembahkan sejumlah acara, salah satunya persembahan lagu-lagu bernuansa Islami dan Kristen. Masyarakat pun larut dan antusias menyaksikannya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, Koperasi Petani Sawit atau KOPSA Karya Bakti Dusun 3 Mompa, Desa Mahato, Tambusai Utara mengungkapkan kekecewaannya ke PT Torganda sebagai mitra lantaran tidak hadir saat laporan ke pengurusan baru. Pengurus Koperasi Petani Sawit Karya Bakti atau KB Dusun 3 Mompa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul, yang diketuai Sahbela Delimunte melaksanakan rapat anggota di kantor koperasi di Desa Tanjung Medan, Riau pada 29 Juli 2023 lalu. Rapat ini dilaksanakan pasca terbitnya putusan Pengadilan Negeri atau PN kelas 1A Pekanbaru terkait penolakan gugatan penggugat Afrizal kepada kepengurusan koperasi yang bekerja sama dengan PT Torganda Perkebunan Kelapa Sawit Kebun Batang Kumu II. Koperasi Petani Sawit Karya Bakti itu mengundang PT Torganda untuk hadir di kantor Koperasi Petani Sawit Karya Bakti, tujuannya untuk membahas permasalahan pembagian hasil dari Kolapir Bapak Angkat Koperasi Petani Sawit Karya Bakti dengan PT Torganda. Februari 2023 kemarin, pihak
dari PT Torganda tidak ada memberikan hasil bagi kepada kemitraan kepada Koperasi Petani Sawit Karya Bakti. Akan tetapi hingga saat ini PT Torganda tidak hadir dan itu membuat kekecewaan bagi anggota Koperasi Petani Sawit Karya Bakti. Tujuannya, keinginan dari Koperasi Petani Sawit Karya Bakti ini agar bertanggung jawab lah, orang yang bertanggung jawab terhadap PT Torganda tersebut hadir. Jadi berdasarkan undang-undang PT, yang bertanggung jawab di perusahaan itu kan direktur. Kebetulan informasinya direktur itu anak dari pemilik lahan Sabar Sitorus. Jadi harapan dari Koperasi Petani Sawit Karya Bakti pada hari ini inginnya Pak Sabar Sitorus turun jumpa dengan pengurus baru. Sebelumnya konflik ini bermula saat Ketua Koperasi Petani Sawit Karya Bakti meninggal dunia dan diambil alih oleh Afrizal tanpa pemilihan yang sah. Kemudian konflik ini berujung ke ranah hukum di mana Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru menolak gugatan penggugat Afrizal pada kepengurusan koperasi yang bekerja sama dengan PT Torganda Perkebunan Kelapa Sawit Kebun Batang Kumu 2. Sementara pihak PT Torganda melalui humasnya saat dikonfirmasi perihal permasalahan yang terjadi belum merespon baik pesan WhatsApp maupun sambungan seluler. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizo atau IPKO Sumatera Utara menyelenggarakan parade tilawah Al-Quran Qori Qoriah Sumatera Utara berprestasi nasional dan internasional. Parade tilawah Al-Quran Qori Qoriah Sumatera Utara berprestasi nasional dan internasional digelar di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan. Selain parade tilawah, berbagai kegiatan juga dilakukan seperti seminar Al-Quran yang bertujuan untuk mendidik pemahaman sekaligus menjadi pengamalan dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia di dunia baik hak dan batil. Acara ini juga sekaligus momentum dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Parade tilawah Al-Quran menghadirkan 17 Qori Qoriah Sumatera Utara berprestasi yang pernah mengharumkan Provinsi Sumatera Utara baik nasional maupun internasional. Ketua IPKA Sumut, Asren Nasution mengatakan, parade tilawah Al-Quran Sumatera Utara berprestasi nasional dan internasional merupakan kalender tahunan IPKA Sumut sekaligus mendengar kembali lantunan Qori Qoriah sehingga dapat menggugah para penerus Qori Qoriah di masa yang akan datang. Bapak Gubernur berharap bahwa prestasi MTQ, STQ, Kabinet Sumatera Utara tetap bisa memberikan yang terbaik seperti yang kita raih 5 tahun terakhir ini. Sumatera Utara tidak keluar dari 5 besar nasional dan mudah-mudahan terus bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Menjadi punya makna yang dalam untuk bisa membangun masyarakat yang bermartabat dan sekaligus juga akan membangun masyarakat yang Islam dan Qur'ani jelas untuk bisa dihayati agar Indonesia ke depan menambah berkah kehidupan khususnya di Sumatera Utara dan menambah berkah dan rahmah untuk seluruh bangsa. Di sesi akhir parade tilawah, Qori Qoriah Sumatera Utara berprestasi nasional dan internasional juga diberikan tanda penghargaan. Parade tilawah Al-Quran ini juga diharapkan dapat membumikan Quran di tengah-tengah umat dan menjadikan muslim dan muslimin melek Al-Quran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan. Kelompok kerja guru bersertifikasi Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara kembali melaksanakan kompetensi guru berkelanjutan sesuai peraturan Bupati nomor 47 tahun 2022. Bertema Manca Krida Inovasi dan Kolaborasi, diharapkan guru-guru bersertifikasi bisa mengembangkan kompetensi keprofesian dan meningkatkan kinerja dalam kurikulum Merdeka Belajar. Seratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru bersertifikasi kelompok kerja guru atau KKG, gugus 2 di Kecamatan Medang Deras, antusias mengikuti pelatihan pemahaman guru sertifikasi tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang berlangsung di Kopi TM 100 Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dengan tema Manca Krida Inovasi dan Kolaborasi, para guru bersertifikasi dituntut untuk dapat berkolaborasi dan menyesuaikan dengan alam sehingga bisa diterapkan sesuai kurikulum Merdeka Belajar. Acara dihadiri seorang narasumber dan dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Batubara dengan mengenakan rompi secara simbolis. Pastinya harapan kami khususnya di Kecamatan Medang Deras supaya para guru-guru sertifikasi ini pada khususnya agar bisa mengembangkan kompetensi keprofesionalan berkelanjutan ini agar bisa meningkatkan daripada kinerja. Ya, kita sebenarnya berharap ini ada imbas dong. Jangan hanya Medang Deras. Gimana caranya memantik Talawi ya?
Tanjung Tiram, Seisuka, Air Putih, Datuk Tanah Datar membuat. Bahkan kita punya hayalan nih bagaimana caranya sebatubara membuat acara ini dan dipercayakanlah konsep itu kepada kita. Sehingga kemudian ya boleh jadi batubara menjadi role model untuk kegiatan-kegiatan pemantik daripada guru-guru bersertifikasi. Tapi ya dimulailah dari kecamatan-kecamatan yang lain. Kualitas pembelajaran yang diharapkan terutama dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di satu pendidikan kita terapkan di Kabupaten Batubara bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, dan pembelajaran ini nantinya tentunya bisa diserap oleh anak didik kita. Pada sesi akhir acara, para guru bersertifikasi mengikuti Mancakrida atau Outbound. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kerjasama dan kolaborasi, sehingga Kecamatan Medang Beras, bagian dari daerah pesisir, akan memunculkan guru-guru yang cerdas dan menghasilkan murid-murid yang cerdas dan berkualitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Demi meningkatkan promosi produk dan paket pariwisata terkini, Tourism Malaysia bersama Malaysian Association of Travel and Tourism Agents (MATTA) mengadakan roadshow ke Indonesia. Tourism Malaysia bersama Malaysian Association of Travel and Tourism Agents mengadakan roadshow ke Indonesia yang berlokasi di Hotel Joy Marriott Medan pada Kamis 3 Agustus 2023. Acara ini dihadiri oleh Encik Muhammad Zaki Talib sebagai Deputy Director International Promotion Division ASEAN, Encik Ayub Omar, Konsul Jenderal Malaysia Medan, Encik Chan Hon Mun, Tourism Konsul Director Tourism Malaysia Medan, Encik Azan Safriman Hanif, CEO of Sepang International Circuit, Encik Rocky Ho, Honorary Treasurer Malaysian Association of Tour and Travel Agents atau MATA, Mita Hayati Tanjung, Ketua Ampuri Sumbagut, Wilson Halim, Ketua Astindo Sumut, Solahuddin, Ketua Asita Sumut, dan tamu undangan travel agents dari berbagai wilayah di Medan. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan promosi produk dan paket pariwisata terkini Malaysia dengan mempertemukan pemain industri pariwisata Malaysia dan Indonesia dalam sesi Business to Business atau B2B. Pada tahun 2022, agensi Malaysia mencatat kunjungan dengan total 1.481 juta wisatawan dari Indonesia, dan angka tersebut merupakan yang kedua tertinggi setelah Singapura. Kami ingin melihat semula keceriaan dan juga perkembangan semula industri pelancongan dan juga kedatangan pelancong Indonesia ke Malaysia itu kembali meningkat seperti mana sasaran kami 2.6 juta pelancong untuk tahun 2023. Jadi dengan kedatangan kita pada kali ini, kita harap mereka sellers dan buyers ini dapat memperbaharui kontrak, menjual produk-produk baru mengenai Malaysia, dan juga generate more income. Lebih dari 60 top agent Kota Medan hadir dan melakukan interaksi langsung dengan agen wisata Malaysia. Diharapkan dari kegiatan ini akan tercipta paket-paket wisata menarik yang akan dinikmati masyarakat Indonesia, khususnya warga Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Horas Medan, saksikan program andalan Anda di saluran digital TV One di wilayah Medan mulai 30 Juli 2023. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, karena kesulitan ekonomi, sejumlah anak usia belajar di kota Gunung Sitoli terpaksa bekerja sebagai pemulung. Setiap harinya mereka memungut barang bekas di pusat pasar saat pagi sebelum sekolah dan sore hari usai sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan keluarganya. Aktivitas pemulung anak usia belajar di kota Gunung Sitoli terkesan biasa bagi pandangan sejumlah masyarakat saat ini. Pemulung anak yang masih usia belajar ini setiap hari harus berjuang memungut sejumlah barang bekas di pagi dan sore hari.
Selain memulung, bocah-bocah tersebut ada yang masih bersekolah dan juga tidak lagi bersekolah akibat keluarga yang tak punya biaya memenuhi kebutuhan mereka. Duanya sudah menganggur 2 tahun. Kenapa menganggur? Enggak ada biaya. Harapannya apa Bu kepada pemerintah untuk anak-anaknya? Untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Terdapatnya anak usia belajar yang terlihat di setiap ruas jalan jadi pemulung, membuat seorang pria terinspirasi membagi-bagikan pakaian seragam sekolah dan buku yang selalu dibawa di dalam mobilnya. Senang nggak dikasih buku sama pakaian seragam? Senang. Gimana perasaannya? Bahagia. Orang tuanya tahun ini kasih baju nggak? Ada seragam baru dibeli nggak? Nggak ada. Apa kerjaan orang tua? Pemulung juga. Pemulung juga ya. Kamu kelas berapa? 5. Jadi setelah kita turun ke daerah-daerah, ke lapangan ya, di desa-desa ataupun maupun di sekitar kota sendiri, kita memang ada merasa prihatin ya, yang mana mereka sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, tetapi satu yang menjadi persoalan adalah kemampuan mereka yang sangat terbatas, yaitu ekonomi. Ini yang menjadi satu persoalan besar. Sehingga dengan kita datang di sini, kita memotivasi mereka dulu, karena tidak ada hal yang besar kita perbuat. Maka dengan ini kita dulu memotivasi mereka dulu secara pelan-pelan, bertahap. Yang seperti 3 bulan yang lalu kita berkunjung juga. Nah, ketika datang ke sini lagi, kita juga mencoba memberikan yang terbaik bagi mereka. Untuk membantu dan mendorong anak-anak usia belajar ini, Daliza Tululase membagikan sejumlah seragam sekolah lengkap dan buku tulis guna memudahkan orang tua dan anak-anak tersebut mendapatkan kelengkapan sekolah yang lebih baik. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. 5 Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra se-Kepulauan resmi membuka kantor pemenangan Prabowo Presiden 2024. Kantor pemenangan ini langsung diresmikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu. Di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, antusias partai pendukung Capres 2024 terus bergulir hingga ke tingkat masyarakat bawah. Untuk menampung aspirasi masyarakat se-Kepulauan Nias, Partai Gerindra yang juga mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024 disambut hangat masyarakat Nias. Dibuatnya kantor pemenangan Prabowo Presiden di Kepulauan Nias diketuai oleh Thomas Daci selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris Karyaman Gea selaku Ketua DPC Gerindra Kota Gunung Sitoli. Anggota DPR RI, Gus Irawan sekaligus selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara mendatangi Kepulauan Nias dalam rangka penguatan 5 DPC Partai Gerindra untuk memenangkan pemilu dan dukung Prabowo sebagai Presiden 2024. Berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Gunung Sitoli, Desa Miga, sejumlah kader dan bacalek dari Partai Gerindra se-Kepulauan Nias menggelar peresmian kantor pemenangan Prabowo Presiden dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan himne Partai Gerindra. Selalu menempatkan Pak Prabowo leading di depan, yang tertinggi. Untuk Sumut sama, Pak Prabowo adalah yang tertinggi surveinya. Partai di Sumatera Utara juga Gerindra leading. Karena itu kami ingin memastikan di setiap daerah kesiapan teman-teman menjemput kemenangan yang sudah digambarkan oleh survei-survei. Dan saya merasa senang bahagia hari ini ada di Gunung Sitoli meresmikan kantor sekretariat pemenangan Prabowo Presiden 2024 sekaligus tentu pemenangan Gerindra se-Kepulauan Nias di pemilu 2024 yang akan datang. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk kemudian menetapkan pasangan calon wakil. Tentu itu akan dibicarakan di tingkat pusat dengan koalisi yang dibangun bersama Gerindra. Kantor pemenangan Prabowo Presiden sebagai rumah aspirasi masyarakat Nias ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun ke-59 Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu. Di hadapan sejumlah kader dan para undangan hingga tokoh agama, teriakan Prabowo Presiden terus disuarakan guna membangun komitmen berjuang bersama masyarakat Nias. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Program prioritas di bidang infrastruktur berupa perbaikan jalan di era pemerintahan Radiapo Haseolan Sinaga selaku Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terus dikebut dan merata hingga ke pelosok desa. Perbaikan dan pembangunan jalan di sekitar kawasan susur pantai penghubung Simpang Salbe, Tigaras, Kecamatan Dolok, Pardamean, menuju Nagari Purba Pasir, Kecamatan Haranggaul Horizon, Kabupaten Simalungun.
Jalan yang menghubungkan dua kecamatan di kawasan pinggiran Danau Toba ini diperbaiki Pemkab Simalungun dengan melakukan perbaikan sepanjang 12 km. Tak hanya perbaikan jalan di pinggiran Danau Toba ini saja yang diperbaiki, Pemkab Simalungun juga menganggarkan pembangunan jalan Simpang Bage hingga Desa Bage pinggiran Danau Toba, perbatasan Kabupaten Karo sepanjang 8 km. Saat melakukan kunjungan, Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan didampingi istri, juga turut didampingi Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung, dan Dim 0207 Letkol Infantri Hadrianus Yosi bersama rombongan dengan menggunakan sepeda motor trail menempuh jarak sekitar 12 km. Di tengah perjalanan, Bupati dan rombongan terlihat beberapa kali berhenti guna menyapa masyarakat yang ikut marharuan bolon atau bergotong royong memperbaiki jalan serta melakukan pengecekan kondisi jalan yang sedang diperbaiki. Bupati Kabupaten Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga di hadapan masyarakat menyebutkan agar penduduk sekitar dapat mendukung perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Bupati meyakini bahwa dengan selesainya pembangunan jalan nantinya bakal dapat meningkatkan pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Radiapo menyebutkan pembangunan jalan di dua lokasi ini merupakan target pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pemerataan pembangunan di Simalungun demi kesejahteraan masyarakat. Sebab wilayah ini termasuk daerah yang belum tersentuh pembangunan sejak beberapa tahun belakangan. Jadi yang pertama-tama tadi yang kami kunjungi itu adalah ruas jalan mulai dari Salpe sampai ke Pedaranggau dengan panjang jalan 12 km dengan nilai kerjaan itu sekitar 55 miliar. Mungkin juga saat ini kita berada di Desa Bage. Saat ini kita ada di Danau Toba yang begitu luar biasa keindahannya ya. Nah, ini juga berkat uluran tangan pemerintah Presiden Jokowi ya. Kita juga mendapat program PHJD itu sepanjang 8 km mulai dari Simpang Bage sampai ke Bage ini sepanjang 7 km. Ya, jadi tentu dengan dibangunnya kedua ruas ini kita sudah bertemu dengan masyarakat dan warga kita begitu antusias sekali. Ya. Mereka menyambut dengan penuh sukacita. Dan yang paling luar biasa, mereka siap untuk mendukung pelaksanaan untuk peningkatan jalan di kedua ruas ini. Harapan tentu juga dengan terbangunnya jalan ini, tentu juga kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan akan bertambah juga di sepanjang kedua ruas jalan ini. Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun, Hotbin Sondamanik mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah menggelontorkan dana Inpres sebesar 57 miliar rupiah untuk biaya pengerjaan perbaikan Jalan Tiga Ras hingga Haranggaol sepanjang 12 km. Sedangkan untuk perbaikan dan peningkatan Jalan Simpang Bage hingga Nagori Bage sepanjang 8 km menelan anggaran sebesar 18 miliar rupiah dan diharapkan dengan terbangunnya ruas jalan ini akan mampu meningkatkan konektivitas sekawasan Danau Toba yang tentunya akan berdampak terhadap tumbuhnya kawasan wisata yang akan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Direncanakan progres pengerjaan jalan ini akan selesai dikerjakan pada awal Desember 2023 mendatang. Kita ucapkan kepada Bapak Presiden Jokowi, terima kasih karena telah menggelontorkan dana Inpres di Simalungun. Untuk tahap pertama ini ada sebesar 57 miliar yang dapat menangani jalan di susur pantai sepanjang 12 km. Dan saat ini sedang berjalan pelaksanaannya. Mudah-mudahan di tahun ini, direncanakan di tahun ini selesai pelaksanaannya sehingga jalan susur pantai mulai dari Haranggaol sampai ke Pelabuhan Tiga Ras juga dapat dilalui dengan mulus. Yang pertama, yang kedua, untuk jalan program PHJD pada saat ini telah berjalan juga dengan nilai kontrak itu 18 miliar. Itu sedang berjalan mulai dari Bage sampai ke Simpang Bage yang menuju kawasan kita ini, kawasan Danau Toba. Tentunya ini juga untuk mendukung program pemerintah pusat KSPN Danau Toba. Harapan kita ke depan dengan terbangunnya jalan ini tentunya akan tumbuh wisata-wisata baru di sini, akan tumbuh bisnis-bisnis baru berupa UMKM yang nantinya akan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, khususnya di Kabupaten Simalungun. Pantauan di lokasi, warga dua desa terlihat antusias dan terharu melihat kedatangan Bupati dan rombongan.
Warga pun kemudian memberikan seperangkat pakaian adat dan panganan khas Simalungun, Dayok Nabinatur, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati dan rombongan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Biru-Biru terus berkembang di era kepemimpinan Kepala Sekolah Romauli Boru Simbolon. Dalam kurun waktu setahun, SMK negeri ini sudah terakreditasi A. Inilah salah satu ruang megah yang menjadi salah satu mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Biru-Biru. Ruangan ini menjadi tempat praktik belajar mengajar guru dengan siswa-siswi di dunia kecantikan wanita. Lebih kurang 1 tahun kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Romauli Simbolon. Sekolah kita sudah akreditasi A. Puji Tuhan, dengan keadaan sarana dan prasarana serta keadaan guru-guru dan semuanya kita dapat akreditasi A. Nah, kita jumlah siswa kita 129 dibagi 4 jurusan. Antara lain jurusan TKRO, itu bagian mobil, teknik kendaraan ringan. Yang kedua TBSM, itu bagian sepeda motor, teknik bisnis sepeda motor. Yang ketiga jurusan komputer jaringan. Dan yang keempat jurusan TKKR, kecantikan rambut. Tiga, tamatan kita sudah ada yang diterima di Daihatsu. Sebagian ada yang TNI di dinas-dinas lain. Keempat, sarana dan prasarana sudah semakin lengkap. Semenjak kepemimpinan Ibu Romauli Simbolon ini, Pak, kepemimpinan Ibu itu disiplin di sini semakin baik, Pak. Karena Ibu itu memang disiplin dan tegas orangnya. Ya, kalau program yang sudah saya realisasikan selama saya menjabat sudah banyak. Pertama itu telah lulus bekerja di Daihatsu, ada 2 orang masih baru-baru ini. Setiap jurusan ada produk-produk unggulannya. Sudah ikut LKS tingkat kabupaten, sudah juara. Sampai sekarang kita tetap menjalin MOU dengan perusahaan Daihatsu sehingga kolaborasi antara SMK Biru-Biru dengan Daihatsu tetap terjalin baik sampai sekarang. Saya sering mengadakan kayak BIMTEK lah di sekolah. Membina sekali, memotivasi para guru-guru saya itu supaya mengajar itu dengan hati nurani, ikhlas, bukan karena ada pimpinan baru bekerja dan tanpa perintah mau bekerja segitu ada hambatan sama saya. Jadi saya dimanapun itu proses belajar atau apapun di sekolah itu berjalan dengan baik, kondusif, lancar gitu. Kalau pihak sekolah dengan Muspika sangat baik, semuanya bersinergi membangun SMK Negeri 1 Biru itu dan Muspika sangat mendukung. Dengan berkembang pesatnya pendidikan di SMK Negeri 1 Biru-Biru menjadi contoh bagi warga desa setempat karena memiliki sekolah yang baik dan terakreditasi A. Sehingga peran serta warga desa setempat untuk membantu menjaga dan mendukung perkembangan berkelanjutan bagi sekolah sangat dibutuhkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yoga Seputra, TV One mengabarkan. Pemandian air panas Rania Paringonan, salah satu destinasi wisata pemandian air panas di lereng Bukit Barisan yang dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit, menjadi tujuan destinasi wisata di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Beginilah suasana di lokasi wisata pemandian air panas Rania Paringonan yang berada di Desa Paringonan, Kecamatan Hulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang ramai dikunjungi wisatawan pada sore menjelang malam pada hari libur. Di lokasi wisata ini, pengunjung yang umumnya membawa keluarga dan kerabat dapat menikmati berendam di air panas yang berasal dari sumber air panas alami dari lereng Bukit Barisan. Dengan suhu air kurang lebih 40 derajat hingga 60 derajat yang cukup baik untuk kesehatan dan dipercaya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Salah seorang pengunjung mengaku cukup puas saat berkunjung ke lokasi wisata ini. Selain dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, dengan berendam di air panas Rania Paringonan juga bisa menghilangkan letih dan capek setelah seminggu beraktivitas. Suasananya lihat tuh. Banget. Suasananya enak, airnya nggak panas. Bagus juga buat kesehatan ini. Buat keluarga, bawa orang keluarga enak kesini nih. Ini airnya kemana bang? Nggak panas ya? Nggak terlalu panas ya? Enggak. Bisa untuk anak-anak ya? Bisa. Enggak buktinya. Saya jadi sampai senang ini. Lokasi wisata air panas Rania Paringonan ini dibuka 24 jam dan terus diramaikan para pengunjung yang ingin berendam di air panas alami hingga tengah malam.
Sejumlah fasilitas disiapkan untuk pengunjung seperti tempat karaoke keluarga, kafe kuliner, dan fasilitas lainnya. Itu mulai dari sore ke malam, apalagi hari libur, weekend, itu lebih dari 200 orang. Kemudian fasilitas kita ada kuliner kita yang khas di sini, itu kopi takar. Kopi takar itu dari Batak gelasnya. Kemudian ada karaoke keluarga, dan kita nanti akan ke depannya kita akan membuat beberapa villa karena pengunjungnya sekarang bukan hanya dari lokal. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.